Eh, saya sebetulnya mau ngulang apa yang saya sampaikan di bulan lalu, yaitu tentang persembahan yang benar. Saya merasa kenapa saya sampaikan ini lagi, saya merasa kok kurang ngeh ya gitu. Belum sampai apa yang ingin saya sampaikan. Kalau kita mengenal ini surat Rasul Paulus, tentu para rasul ya, termasuk Rasul Paulus, termasuk Tuhan Yesus. Beliau kalau mengajarkan itu bukan berdasarkan apa yang dia baca, bukan. Tentu awalnya dari apa yang dia baca. Dia ketahui melalui pengetahuan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, tentu juga para rasul yang lain, itu berdasarkan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Nah, dia mau bagikan pengalaman ini, dia tulis untuk jemaat Roma. Bagaimana mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan itu gimana. Dikatakan bahwa itulah ibadah yang sejati. Kenapa Rasul Paulus tuliskan ini? Tentu Rasul Paulus punya alasan dalam pengalaman itu. Kalau saya melihatnya bahwa seringkali kita melihat bahwa ibadah itu kita pikir dengan kita seperti ini itu sudah beribadah. Padahal itu bukan yang sesungguhnya yang dimaksud. Dan Rasul Paulus membuka hal ini. Bahwa ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh yang hidup dan kudus dan berkenan. Apa itu Pak? Diri kita. Rasul Paulus menulis ini dia bagaimana dia mempersembahkan dirinya kepada Allah. Bagaimana dirinya oleh Allah sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan. Nah, dia memberikan cara-cara itu. Ini ayat sederhana, tetapi tidak sederhana dalam mempraktekannya. Dan ini tidak bisa instan, tidak bisa. Ini seumur hidup kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kalau kita mengerti ini, kita baru bisa mengerti bagaimana mempersembahkan tubuh kita yang berkenan di hadapannya. Ayo kita baca. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Ayat 1 itu Rasul Paulus bilang seperti ini. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ayat 1 itu sebagai perintah. Kamu sebagai orang Kristen, kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ayat 2 itu caranya. Bagaimana mempersembahkan tubuh yang hidup dan kudus dan berkenan. Itu ayat 2-nya. Kita perhatikan ayat 2-nya. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi
Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Perhatikan, dapat membedakan. Ini poinnya. Dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini poinnya. Kalau seseorang Kristen tidak bisa membedakan, belum bisa membedakan, dia belum memiliki ibadah yang sejati. Kenapa? Dia belum bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kenapa seperti itu, Pak? Kekristenan itu perjalanan batinnya, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan sesuatu ya, pelan-pelan ya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik. Supaya pesan ini sampai. Menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah, inilah kurban atau pengorbanan. Tujuan utamanya itu sebagai persembahan. Itu tujuan utamanya. Bagaimana caranya? Jangan menjadi serupa dengan dunia, dia dua. Mengapa? Karena seseorang kalau masih serupa dengan dunia, dengan gairah dunia, itu dia rusuh batinnya. Dia tidak bisa dengar suara Tuhan. Dia tidak tahu mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dia tidak tahu. Orang yang masih belum diterangi oleh kebenaran, hatinya sama dengan dunia. Dia tidak bisa belum bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Dia tahu hanya kehendaknya sendiri. Suatu misal, kalau dia terpicu untuk marah, dia marah aja. Orang melukai, ya dia ngomong aja. Ngumpat aja. Atau mungkin dibaliknya dia ngerasani. Itu aja. Tapi kalau orang mengenal kebenaran, mungkin terlambat responnya, tapi pasti bicara di sini. Ketika kita mungkin sempat marah, kalau orang diterangi kebenaran, dia akan bicara di sini. Tadi kamu salah itu. Itulah membedakan kehendak Allah itu. Tapi kalau orang tidak pernah diterangi oleh firman Tuhan, tidak akan muncul hal itu. Ada memahami ini? Nah, kekristenan ini merespon apa yang Tuhan bicara di hati kita. Ketika Tuhan ngomong, kamu salah tadi. Tidak seharusnya seperti itu. Gengsi kita tinggi Bapak Ibu. Mau minta maaf itu tidak mudah. Tapi kalau kita merespon dengan benar, pekerjaan Tuhan itu terlaksana di batin kita. Bagaimana Allah mencetak kita menjadi seperti Kristus? Inilah caranya. Ketika dia tahu bahwa ini kehendak Allah dan dia memilih Tuhan, dia merespon, maka pekerjaan Tuhan terbentuk dalam dirinya. Karakter Kristus terbentuk dalam dirinya. Dan itulah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Bukan hari Minggu ke gereja, bukan tidak boleh, itu bagiannya. Tapi yang sesungguhnya, kehidupan sehari-hari kita bagaimana merespon suara Tuhan dalam diri kita. Amin. Mungkin kita bisa lewat satu jalan terus ada orang yang di hati kita itu Tuhan taruh.
Kamu harus lakukan sesuatu sama orang itu. Pak, mistis banget Pak Tony. Enggak, ini real. Roh Kudus itu ada Bapak Ibu. Roh Kudus itu bersama kita, menuntun kita. Dia roh kebenaran membawa kita pada kebenaran. Mungkin kita bisa lewat. Saya pernah ini, saya itu mau nge-gym. Biasanya saya lewat depan, lewat lampu merah Sukowidi itu. Tapi kali ini saya lewat belakang, lewat Manggisan. You know Manggisan? Ya, saya lewat Manggisan, saya lewat situ. Itu kan aja pabrik Navo ya. Terus saya lewat, ada orang yang lewat jualan ini, celana pendek. Dia taruh di sini. Gitu. Orangnya lusuh banget itu. Saya lewat gitu aja. Hati itu terketuk, balik. Tapi saya keburu untuk nge-gym. Saya terus saja. Di jalan itu pasti bicara, balik. Enggak, aku keburu. Terus. Sampai kira-kira ya 300 meter mungkin ya. Gak sejahtera saya. Sebelum belok saya balik. Enggak, balik. Balik, saya kejar, masih ada orang itu. Kamu beli satu. Saya kasih uang. Kembali aja, enggak usah. Dah, balik. Baru lega. Ya cara Roh Kudus didik kita itu ya menurut saya seperti itu. Mungkin ini subjektif ya. Mungkin ini peristiwa saya. Tapi itu yang saya alami. Itulah cara Tuhan mendidik kita gitu loh. Bukan hanya mendengar seperti ini, tapi Anda tidak mengalami bagaimana Roh Kudus membentuk kita. Enggak. Cara Roh Kudus membentuk itu mengalami apa yang dia tuntun bersama dia. Kalau kita hanya mendengar aja, tidak terbentuk Bapak Ibu. Enggak. Amin Bapak Ibu. Jangan serupa dengan dunia. Mengapa? Karena gairah dunia yang membuat batinnya kita itu rusuh. Yang membuat kita tidak jelas mendengar tuntunannya. Sehingga tidak dapat membedakan kehendak Allah. Bagaimana caranya supaya tidak serupa dengan dunia? Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa aslinya pembaharuan budi itu merubah pola berpikir, cara berpikir. Bapak Ibu, kita itu sama orang dunia itu sama-sama punya masalah. Mana? Orang Kristen, hanya orang Kristen yang punya masalah? Enggak, orang dunia juga punya masalah. Di luar Kristen juga punya masalah. Sama-sama punya masalah. Tapi hanya orang yang mengerti kebenaran, masalah itu bisa membentuk hidupnya. Nangkep maksudnya? Kenapa seperti itu Pak? Karena respon seseorang ketika dia diterangi oleh firman, oleh kebenaran, dia akan memiliki respon yang benar seharusnya. Tentu dia harus memilihnya. Karena itu memilih itu kan sakit ya, menderita. Dia memilih itu, maka apa yang dia alami itu akan membentuk hidupnya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mereka punya masalah, tapi tidak terbentuk seperti seseorang yang diterangi oleh firman Tuhan. Sekali lagi tentu diterangi dan dia memilih terang itu untuk hidup. Persembahan itu
Kalau dalam perjanjian lama, saya sampaikan waktu yang lalu, itu sebagai korban. Itu disembelih, Bapak Ibu. Yang disembelih dari kita itu apa? Hati kita. Kata Rasul Paulus di ayat sebelumnya di Roma, Yahudi yang sejati itu yang bukan yang disunat secara jasmani, tapi yang disunat hatinya. Kapan kita mengalami sunat hati? Ketika kita memilih jalan Tuhan. Ketika Tuhan bicara sama kita dan kita merespon dengan benar. Kita memilih jalannya untuk melakukannya. Itulah disembelih. Tuhan Yesus mentaati Bapaknya ketika di kayu salib. Itulah persembahan. Memilih jalan Bapaknya. Walaupun ada di dalam hatinya. Bapak kalau bisa lalukan cawan ini. Kalau boleh lalukan cawan daripadaku. Tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Ini bukan lagi tanya loh Tuhan Yesus. Ini bukan lagi tanya sama Bapak loh. Enggak. Dia lagi bergumul dengan dirinya. Dia punya keinginan untuk tidak mentaati Bapaknya. Tapi dia memilih untuk mentaati Bapaknya. Itulah persembahan yang benar. Kalau kekristenan dalam kehidupan sehari-hari tidak mengalami hal ini, lolos saja minggu ibadah, nyanyi-nyanyi, persembahan, khotbah, persembahan pulang. Setelah itu demikian minggu depan seperti itu lagi. Minggu depan itu lagi, muter gitu lagi dengan kehidupannya. Tanpa memperhatikan, memperkarakan hal ini dalam batinnya. Sesungguhnya dia belum Kristen. Sesungguhnya dia sedang tidak dalam pembentukan Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Allah membentuk itu lewat pengalaman hidup dari apa yang kita ketahui. Butuh pengetahuan Pak, butuh. Tapi tidak berhenti di pengetahuan. Tapi bagaimana Roh Kudus mengimplementasikan dalam hidup kita. Dan kita mau dididik, kita rela untuk melakukannya. Baru itu Kristen Bapak Ibu. Baru itu menuju arah yang benar menjadi anak-anak Allah. Amin. Di tempat ini, kalau ngomong bicara pengetahuan, saya rasa kita sudah makan banyak. Saya percaya setelah kita mendengar kebenaran tempat ini, pasti Tuhan banyak bicara di kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita merespon ketika dia berbicara kepada kita? Atau kita menuruti kehendak kita? Kalau orang diterang oleh kebenaran, pasti Tuhan bicara. Tidak mungkin tidak bicara. Tetapi kalau itu tidak direspon dengan benar, itu suara itu akan semakin padam. Di Efesus dikatakan jangan padamkan roh. Satu-satunya yang menolong kita untuk mencapai kesempurnaan, mencapai untuk menjadi anak-anak Allah, serupa dengan Kristus, hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Tentu kita harus mengerti firman Tuhan. Tanpa mengerti firman Tuhan, Roh Kudus tidak bisa ingatkan. Karena Roh Kudus akan mengingatkan perkataan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Tapi tidak berhenti hanya mengerti firman, tapi merespon firman itu. Ketika firman itu berbicara dalam hati kita. Amin. Saya ulang lagi, serupa dengan dunia itu membuat hati kita rusuh.
Makanya kita harus banyak menutup informasi untuk di telinga kita, di mata kita yang dari dunia. Kita harus punya waktu untuk baca firman. Kita harus punya waktu khusus untuk baca firman setiap hari. Kalau enggak kita diwarnai oleh dunia yang membuat rusuh dan membuat kita enggak bisa mendengar dengan jelas suara Tuhan itu. Kita harus punya waktu untuk berdoa, meditasi dengan Dia. Berdoa itu bukan hanya minta, berdoa itu bukan hanya koreksi diri juga, enggak. Tapi berdoa itu mohon kekuatan. Kadang kita untuk melakukan firman itu tidak mudah Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja untuk dia disalib besok tidak mudah. Dia ketika di Getsemani besok disalib, waktu dia di Getsemani, Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus ngomong, rasanya aku mau mati. Ya kan? Rasanya aku mau mati. Itu stres Bapak Ibu. Itu lagi stres. Butuh kekuatan dari bapaknya. Makanya dia mendekat kepada bapaknya. Mohon kekuatan. Bapak, kalau bisa, kalau boleh, lalukan jawani daripadaku. Tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Memilih kehendak Bapa. Butuh kekuatan. Orang kalau tidak terbiasa berdoa, hanya oportunis saja bahwa dia ketika butuh baru berdoa, nggak akan ngerti bahwa hidupnya butuh kekuatan, nggak akan ngerti bahwa kita butuh Dia, nggak akan tahu. Orang yang mau berperkara dengan bagaimana mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang benar dalam keseharian hidupnya, dia tidak akan tahu bahwa dirinya butuh Tuhan. Tapi kalau orang berurusan dengan hal ini, betapa tidak mudahnya mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Dia akan mengerti bahwa dirinya butuh Tuhan. Amin. Gimana kita punya pengalaman dengan Roh Kudus? Ya seperti ini. Ketika kita memperkarakan diri kita di hadapannya, kecacatan kita, ketidaksempurnaan kita, kalau seorang tidak diterangi oleh firman Tuhan, ketika dia disakiti oleh orang lain, pikirannya akan berbicara terus bahwa orang yang menyakiti itu jahat buat hidupnya. Tapi kalau orang diterangi oleh firman Tuhan, pasti ada bicara di sini. Walaupun mungkin bicaranya terlambat. Kenapa kok terlambat? Bukan Roh Kudus yang terlambat, tapi kita yang buat terlambat. Kok bisa Pak? Kadang ketika kita disakiti kan lagi emosi. Orang di emosi itu tidak bisa dikasih tahu bahwa dirinya salah, tidak tahu. Tidak bisa dinasihati. Ayo coba Anda kalau ketemu dengan orang lagi emosi. Bisa dinasihati tidak? Tidak bisa. Dia masih maunya sendiri. Tapi ketika dia tenang, low, teduh, terus dia mulai ngomong sama Tuhan. Roh Kudus akan bicara. Dia akan bisa singkapkan sesuatu untuk Anda punya hati jadi low. Dia bisa bicara gitu. Amin. Pak, kali ini kok mistis banget Pak. Roh Kudus itu kelihatan enggak? Roh Kudus kelihatan enggak? Kalau kita berhubungan dengan ini enggak kelihatan, mistis enggak? Hah? Mistis. Kita berhubungan dengan Allah yang enggak kelihatan Bapak Ibu.
yang misteri. Tapi diberikan Alkitab supaya kita tidak nyeleh kemana-kemana. Tapi tetap Allah itu tidak kelihatan. Amin. Tidak terjangkau oleh pikiran kita. Pembaharuan budi adalah proses menjadi serupa dengan Kristus. Dan pembaharuan budi bukan peristiwa sekali jadi, tapi proses terus-menerus yang menggantikan pola pikir lama yang duniawi. Oleh karena itu sediakan waktu setiap hari untuk baca firman, sediakan waktu untuk berdoa. Lebih banyak atau Anda harus punya komunitas yang benar. Itu penting Bapak Ibu. Kalau enggak, Anda akan terdistraksi dengan omongan-omongan yang dunia yang Anda tidak terasa bahwa Anda akan dibawa kepada pikiran mereka. Jangan bilang enggak. Anda kumpul dengan orang-orang yang tidak seiman, yang bicaranya bukan firman Tuhan. Bapak Ibu, tanpa terasa hati kita akan bisa menjauh dari Tuhan. Percayalah. Percayalah. Pak, Bu, hidup benar itu tidak mudah. Kalau infonya masuk di pikiran kita 1, 2, 3 kali terus-terusnya, itu akan mengganggu. Bahkan Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Kenapa sih kita harus intens untuk berhubungan dengan Tuhan, memberikan waktu untuk berdoa? Karena dunia akan selalu ingin mewarnai kita. Karena iblis selalu ingin merebut kita dengan caranya. Tanpa kita sadari loh. Roh Kudus pasti lindungi kita. Tapi kalau kita memilih untuk memilih dunia, Roh Kudus tidak ajak apa-apa. Dia tidak akan memaksa. Pak, Bu, untuk jadi anak-anak Allah itu mahal harganya. Mahal. Seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Roh Kudus akan ingatkan ketika hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Pasti ingatkan. Tapi beresponlah. Supaya suara itu tidak hilang. Dengan pola pikir baru yang sesuai dengan firman Tuhan dan karakter Kristus, tadi sudah saya sampaikan bahwa orang dunia sama-sama punya masalah, tapi orang yang diterangi oleh firman Tuhan, dia memiliki untuk bisa memilih merespon kehendak Tuhan, sehingga dia harus menderita demi kebenaran, dan dia hidup, dan dia terbentuk oleh hal itu. Masalah tersebut mengapa? Karena kita semua orang memiliki sudut pandang yang benar. Jadi gini, kalau orang yang diterangi tadi oleh firman Tuhan, orang yang memiliki masalah, kenapa dia punya respon yang berbeda dengan dunia? Karena dia memiliki sudut pandang yang benar. Ngerti tidak maksudnya? Ingat Tuhan Yesus ngomong gini, jangan kumpulkan harta dunia, tapi kumpulkan harta di surga. Kalau matamu, atau kita buka aja, kita lihat di Matius
6 kalau nggak salah, ayat 19 sampai 23 aja. Atau sampai 24. Silakan, Du. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ya, Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. ya perhatikan ayat 22-nya. Mata adalah? Mata adalah pelita tubuh. Ya, Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. ya. Terus, Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. ya. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sampai sini dulu. Coba dibuka tadi ayat sebelumnya ini. Ayat sebelumnya ini, ya. Mata adalah pelita tubuh. Ini bukan mata jasmani, tapi mata hati. Jika matamu baik, jika sudut pandangmu baik, benar seperti firman Tuhan, teranglah seluruh tubuhmu. Ini jelas loh ya. Terus, ayat berikutnya, jika matamu jahat, sudut pandangmu salah tentang hidup ini, gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya Anda tidak bisa mempersembahkan sebagai korban yang harum bagi Tuhan. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya tidak ada suara. Sudut pandangnya sama dengan dunia. Tidak ada pertentangan di sini. Tidak ada yang dipilih, hanya satu pilihan, kehendak hatinya. Tapi kalau sudut pandangnya benar, diterangi oleh firman Tuhan, maka terang itu yang akan menuntun untuk menjadi manusia yang baru. Renungan belakangan ini mungkin belum muncul Pak ya, tapi nanti minggu depan mulai muncul. Bahwa Pak Eras bilang seperti ini, kita harus punya catatan hidup kekal. Kapan itu catatan itu? Setiap hari apa yang kita lakukan ketika kita memilih jalan Tuhan. Ada catatan kekal. Itu persembahan hidup yang benar. Amin. Ayat 24-nya belum ya? Ayat 24. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Tidak bisa sekaligus maksudnya mengabdi kepada Allah juga kepada Mammon. Pasti salah satu. Ketika seseorang diterangi oleh firman Tuhan, dia akan punya pilihan. Tapi kalau orang itu belum diterangi firman Tuhan, dia tidak punya pilihan. Untuk mengabdi kepada Allah atau pada dirinya. Amin. Memperbarui budi, membentuk pola pikir baru yang sesuai dengan cara pandang Allah. Ini adalah kunci utama agar kita bisa membedakan mana yang benar, yang baik dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru kita bisa membedakan kehendak Allah yang berkenan, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau seseorang tidak bisa membedakan kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna,
dia tidak akan pernah bisa mempersembahkan diri dengan benar kepada Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang dilakukan hasil dari kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Sampai sini mengerti? Saya ulang. Karena apa yang dilakukan, dia tidak akan pernah bisa mempersembahkan diri dengan benar kepada Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang dilakukan hasil dari kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Menjadi persembahan yang benar kalau apa yang dilakukan adalah kehendak Allah. Untuk melakukan kehendak Allah, dia harus punya kerelaan tuh berkorban. Itulah persembahan. Persembahan diri itu diri kita. Dipersembahkan sebagai persembahan yang sempurna. Seperti Tuhan Yesus. Bagaimana dia mempersembahkan dirinya di kayu salib. Dia harus sempurna. Dia sebelumnya harus memilih jalan Tuhan. Sampai di kayu salib dia bisa memilih jalan Tuhan. Untuk kesempurnaan dia. Sama dengan kita. Kita di akhir hidup kita bisa baca hari ini. Kalau hari ini kita tidak memilih jalan Tuhan, di ending hidup kita tidak akan pernah memilih jalan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami kesempurnaan. Oleh karena itu setiap hari kita harus perhatikan diri kita. Apakah aku sudah memilih jalannya? Pak, bagaimana ketika saya tidak memilih jalan Tuhan? Minta ampun. Tapi jangan terus-menerus lakukan itu. Karena Roh Kudus tidak bicara lagi. Seorang yang sungguh-sungguh mau taat kepada dia. Pak, Bu, perhatikan. Roh Kudus pasti tolong. Roh Kudus pasti tolong. Dia merespon orang yang mau sungguh-sungguh. Kepada orang yang mau mempersembahkan dirinya bagi Allah. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi Roh Kudus akan tolong. Amin. Kalau seseorang melakukan sesuatu dari kehendaknya sendiri, tidak perlu pengorbanan. Karena itu kehendaknya sendiri. Tetapi kalau melakukan bukan dari kehendaknya sendiri, perlu kerelaan, pengorbanan. Hidup ini bukan sekedar tentang aktivitas sehari-hari yang terlihat manusia. Sering kita kan lebih senang kalau dilihat manusia lain, kita lebih beruntung. Bukan itu. Tuhan, tak ulang ya, hidup ini bukan sekedar tentang aktivitas sehari-hari yang terlihat manusia. Tuhan menilai bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Itu yang bernilai di hadapan Tuhan. Mengapa saya lakukan ini? Itu yang bernilai. Bapak mau setiap apa yang kita lakukan berasal dari hatinya yang paling dalam, yaitu mencintai Dia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan Allah. Kalau seseorang bergaul dengan Tuhan dan selalu mendengar suara Tuhan, itulah kehidupan yang dimaksud Allah, yang membuat manusia batinnya bertumbuh. Kita perhatikan ketika Yesus menjadi manusia. Yohanes 8 ayat 28. Yohanes 8 ayat 28. Yohanes 8 ayat 28. Iya. Maka kata Yesus, kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa
dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ketika Bapa berbicara, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ya. Sesungguhnya menjadi anak-anak Allah itu ya ini. Dia melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Baru menjadi persembahan hidup. Baru hidupnya menjadi persembahan bagi Allah. Kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, tidak menjadi persembahan. Tapi kita tidak akan bisa melakukan hal ini kalau kita tidak bisa membedakan. Bagaimana cara membedakannya? Pikiran kita diberi infus oleh firman Tuhan. Berikan waktu untuk berdoa, berinteraksi dengan Roh Kudus, supaya mengerti. Mungkin membosankan berdoa, tapi Anda akan tahu efeknya kalau kita rajin. Ya. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebetulnya ayat-ayat yang tentang apa yang Yesus lakukan ini banyak. Tapi saya ambil 3 ayat aja, ya. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jelas ya. Kita harus mencapai di titik ini. Itu untuk Tuhan Yesus, Pak. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa dia teladan kita. Apa teladan? Bagaimana dia mentaati Bapaknya. Amin. Galatia 2:20 ini yang terakhir. Galatia 2:20. Ini Rasul Paulus yang bicara. Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Kalau tadi contoh tentang Yesus, ini contohnya Rasul Paulus. Masih banyak contoh yang lain, rasul-rasul yang lain. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana Kristus berbicara dan dia melakukannya. Inilah persembahan hidup yang benar. Amin.